Pakar. Nah, berikut ini kita akan membuat sebuah interface pada aplikasi sistem pakar berbasis mobile di bagian kedua. Nah, jadi kita mau buat interface untuk login, basis pengetahuan sampai dengan konsultasi. Nah, di sini ada 6 tabel. Nah, jadi kita coba kembali dulu ke pemrograman yang terakhir kemarin. Nah, di sini ada koneksi. Nah, karena sebelumnya sudah, mungkin saya refresh dulu ya. Nah, jadi pemrograman yang kemarin ada modelnya dari basis pengetahuan, hasilnya seperti ini ya. Jadi ada basis pengetahuan, ada gejala, konsultasi, login, pasien, dan penyakit. Nah, jadi setiap atributnya di sini ada konstruktornya, setiap atributnya diletakkan di dalam konstruktor, kemudian ada from map dan to map. Nah, fungsinya untuk apa? Oke, kita akan lanjutkan ke database ya. Oke, jadi ini yang kemarin ya, saya coba ulang nama databasenya. Jadi prosesnya create table 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah selesai ya. Nah, jadi untuk tampilan kita coba masukkan dulu datanya satu persatu. Nah, jadi di database mungkin saya awali dengan login ya. Data access object untuk login. Oke, jadi yang kedua ada penyakit. Mungkin saya buat aja dalam penyakit. Ada gejala, basis pengetahuan, pasien, dan konsultasi. Nah, jadi untuk login, karena datanya belum ada, kita coba buat dulu perintah untuk menyimpan, menghapus, mengubah, dan mengambil semua data. Ya, mungkin ada 4 ini aja kita coba pakai. Oke, jadi menyimpan data, kemudian menghapus, mengubah, kemudian mengambil semua data. Ya, mungkin ini dulu mewakili ya. Nah, karena kita membahas tentang login, maka di sini ada insert login, kita letakkan aja di bagian akhirnya. Oke, mungkin ini saya coba copy dulu lah ya. Jadi ini untuk login, kemudian untuk penyakit, untuk gejala, basis pengetahuan, pasien, dan konsultasi. Oke, kita mulai dengan yang pertama untuk login ya. Jadi di sini ada insert login, jadi nama fungsinya kita buat masing-masing. Ada login, kemudian objeknya login ya. Jadi untuk login kita bisa import. Oke, seperti ini. Kemudian untuk menghapus data, delete login, update login, dan query all login ya. Jadi objeknya nanti kita ganti aja, ada kata objek kita ganti dengan login. Nama tabelnya login. Jadi ini untuk akses ke database login. Oke, di sini tadi ada login ya. Ini saya copy aja. Login.
Oke, jadi ini perintah untuk tabel login ya. Nanti untuk semua tabel juga sama. Ya, kemudian ada penyakit. Saya pastekan aja satu-satu ya. Karena nanti kalau semua ada data yang sama di tabel yang lain. Oke, di sini ada penyakit. Ya, meskipun di sini bisa pakai huruf kapital, kita sesuaikan dengan format penulisan, nama tabel, nama field kita tuliskan dalam huruf kecil semua. Ya, ini untuk membedakan mana objek, mana field atau tabel. Kemudian penyakit ya, di fungsinya insert penyakit, delete penyakit, update penyakit, query all penyakit. Kemudian gejala, insert gejala, objeknya gejala. Oke, untuk gejala nanti bisa diimport ya. Kemudian delete gejala, update gejala, query all gejala, objeknya juga gejala. Oke, jadi ini closeware-nya menggunakan field ID ya, karena setiap tabel punya field ID. Oke, nama tabelnya tabel gejala. Copy, paste. Oke, ini agak udah terlanjur huruf besar ya. Oke, kemudian ada basis pengetahuan ya. Basis pengetahuan, kita import aja dulu basis pengetahuannya. Jadi insert basis pengetahuan, delete basis pengetahuan, update basis pengetahuan, query all basis pengetahuan. Objeknya juga sama ya. Objek. Kemudian jangan lupa nama tabelnya adalah basis pengetahuan. Ya, mungkin dari sini bisa juga di copy ya. Copy lalu dipaste di sini. Kemudian ada pasien ya. Oke, insert pasien, objek pasien. Diimport ya. Karena nama kelas diambil dari model di sini ya. Kemudian ada delete pasien, update pasien, query all pasien, kemudian objek pasien. Nah, kemudian nama tabelnya jangan lupa tabel pasien. Ya, karena kita banyak tabel jadi agak sedikit lama ya di perintah-perintahnya. Ya, khususnya untuk akses ke tabel sistem Pakar. Oke, jadi ada insert konsultasi, delete konsultasi, update konsultasi, query all konsultasi, list konsultasi, dan object from map dengan tabel konsultasi. Oke, udah selesai kita untuk perintah data akses objek ya di aplikasi sistem Pakar. Nah, kemudian kita coba isi data satu persatu di program utama ya. Nah, jadi nanti di database kita sudah koneksi. Kemudian kita coba komentari karena ini udah selesai. Kita coba db helper untuk insert ya. Jadi yang pertama ada insert login.
Nah, karena kita menggunakan tabel login, jadi kita ketik aja login. Oke, kelebihan ya. Oke, jadi apa aja yang ada di login? Nah, di sini model login ada ID, username, dan password. Ya. Mungkin karena data awal kita isi dulu ID-nya 1, kemudian username-nya Nur Cahyo, kemudian passwordnya admin. Oke, ini cara memasukkan data ke tabel login ya. Oke, jadi untuk yang lain, karena ada 6 data, nah kita coba aja satu-satu. Ada login, kemudian ada apa lagi tadi, ada penyakit, kemudian ada nah untuk penyakit ada, oke mungkin ini sebaiknya kita input satu-satu lah ya. Nah, karena kalau mau di copy paste jadi malah makin lama nih. Oke, kemudian ada kode penyakit B01, kemudian ada nama penyakit COVID misalkan ya, COVID-19. Kemudian DB helper titik insert gejala dengan gejala ID 1, kode gejala G01, nama gejala demam. Oke, lanjut lagi ke DB helper untuk insert basis pengetahuan ya. Mulai dari basis pengetahuan dengan ID 1, kode gejala G01. Oke, kita coba lihat lagi di database-nya yang kemarin. Nama gejala ya, kode gejala ini basis pengetahuan, kode gejala sama nilai probabilitas. Kemudian ada nilai probabilitas, saya buat aja 10. Oke, kemudian ada DB helper untuk pasien dengan pasien ID 1, kemudian nama pasien, alamat, usia, telepon. Nama pasien Andi, alamat Medan, usia, tipe data teks ya. Kita buat aja 12 tahun. Kemudian telepon 123. Oke, jadi untuk pasien, oke, di sini ada pasien. Nah, kenapa nggak mau masuk kemari? Kita coba cek dulu di sini ada pasien udah benar. Lalu karena di sini terhubung ke DB helper. Nah, kita coba cek dulu DB helper untuk pasien. Insert pasien, pasien object.
Oke, apa yang oh ya, di sini kita pakai delete ya, padahal kita mau pakai insert. Sorry ya. Oke, jadi yang pasien tadi udah, kemudian ada konsultasi ya. Nah, satu lagi nih. DB helper titik insert konsultasi dengan konsultasi ID 1, kemudian ID pasien, gejala dipilih. Kode ID pasien ya. ID pasien 2, ID gejala dipilih ya. Gejala dipilih di 01. Oke, sekarang kita coba eksekusi perintah ini ya. Jadi kita klik aja. Oke. Nah, sekarang ketika kita sudah klik, kita klik yang kedua, seharusnya di sini ada error ya, karena ID-nya sama ya, primary key. Oke, jadi ini yang pertama kita anggap aja udah selesai. Sekarang kita coba tampilkan datanya di screen ya, tampilan. Nah, karena tampilannya belum ada, nah kita coba buat satu persatu. Di sini sesuai dengan modelnya, kita coba aja buat screen apa, basis pengetahuan dan seterusnya ya. Jadi file baru basis pengetahuan screen. Oke, jadi screennya coba saya kopikan aja nama filenya. Jadi saya tinggal ketik gejala, paste, kemudian konsultasi dipastekan, kemudian ada login dipastekan, ada pasien dan penyakit. Oke, jadi ada 6 ya, sesuai dengan modelnya aja dulu kita buat. Nah, sekarang kita buat untuk di program main, kita coba tampilkan dulu di data penyakit lah ya, penyakit yang paling bawah nih. Oke, kita buat programnya. Mungkin kita acuannya dari sini aja. Kita mau buat program untuk formnya dulu ya. Di bagian bawah sini ada form untuk input data, kemudian ada menampilkan data ya. Jadi ada fungsi awal yang harus diletakkan dulu untuk formnya. Kita pakai global key, form state key-nya. Untuk fungsi validasi, kalau misalkan text box-nya atau text form field-nya tidak diisi, maka kita harus notifikasi dulu sebelum diproses. Oke, kita buat program untuk stateful widget. Jadi di sini kita buat stateful widget dengan nama. Nah, karena kita programnya adalah penyakit, saya beri di sini ada penyakit screen ya, program penyakit. Kemudian childnya apa? Mungkin childnya saya nolkan aja dulu. Nah, jadi di sini bukan error ya, karena kita belum import untuk apa namanya material Flutter-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mungkin override-nya bisa saya hapus saja dulu ya. Nah, apa yang dikerjakan di sini? Yang pertama, kita coba copy pastekan aja. Di sini ada deklarasi dulu ya, fungsi awal. Di sini ada final sampai dengan refresh. Oke, saya kopikan aja, saya pastekan di sini. Jadi kita pakai kelas penyakit.
penyakit. Oke, langsung otomatis terimport di bagian atas ya. Nah, kemudian ada penyakit. Kita buat aja di sini ada penyakit. Di dalam penyakit ada kode dan nama ya. Boleh kita gabungkan di sini juga boleh. Nama, kode penyakit dan nama penyakit. Nah, kemudian DB helper ya, kita bisa import aja dulu. Kemudian ada formnya. Jadi kita kasih dulu ada kode controller. Kemudian karena ada dua ya, kode penyakit dan nama penyakit. Nah, ini nanti untuk text box-nya ya, atau text editing controller. Kemudian ketika di refresh, kita coba refresh penyakit. Oke, jadi ini refresh, kita sebenarnya ini memanggil fungsi yang ada di bagian bawah. Nah, jadi penyakitnya apa yang kita ambil datanya yaitu semua data penyakit. Nah, kita lihat di sini untuk penyakit paling bawah tadi ya. Query yang kedua ya. Oke. Di sini ada mengambil semua data penyakit ya, query all penyakit. Jadi ini yang kita pakai untuk menampilkan data ke list view. Oke, jadi kita developer query all penyakit. Nah, jadi nanti ini datanya ini penyakit, berarti semua data di tabel penyakit disimpan ke variabel penyakit ya, ke variabel penyakit, karena variabel penyakit ini adalah sebuah objek dengan tipe list di objek penyakit. Nah, kemudian kita masuk lagi ke menampilkan data ya. Di sini ada expand ya. Satu blok ya, mungkin di sini kita letakkan aja di nolnya. Atau kontainernya kita hapus saja lah ya. Kontainernya kita hapus, kita langsung pastekan di sini ya. Expand ya. Jadi penyakit ya. Jadi penyakit kita letakkan di sini, penyakit snapshot. Jadi snapshot ini adalah data list penyakit ya. Karena kita letakkan di dalam future untuk list view ya, feature builder. Nah, kalau ini mau Anda hapus silahkan ya. Artinya snapshot ini adalah sebuah tipe asynchronous snapshot pada list penyakit. Oke. Nah, kemudian di sini kita coba tampilkan datanya satu persatu. Ada titik snapshot data index. Kemudian kita mau baca ID ya. Kemudian ada lagi yang kedua subtitle ya, mungkin subtitlenya saya ambil untuk nama penyakit. Oke, di sini ada kelas penyakit screen. Nah, jadi di main kita coba langsung panggil material apps-nya, bukan homepage lagi, tapi langsung ke penyakit screen ya. Oke, kita coba lihat di emulatornya dulu. Ya, ini harus di refresh dulu ya.
Oke, no data ya. Ini karena kita pakai extendnya tapi belum ada kontainernya ya. Jadi kontainer yang tadi seharusnya jangan dihapus. Oke, jadi ini mungkin saya coba keep dulu ya. Mungkin saya langsung masuk ke ini return. Oke, kita masuk untuk menampilkan formnya dulu. Nah, di sini ya, ada formnya dulu. Kemudian ada tombol untuk merefresh, untuk menyimpan data, lalu untuk menampilkan data. Oke, jadi yang kita tampilkan di sini yang pertama ada scaffold dulu ya. Di sini ada seperti biasa scaffold dengan tab bar. Saya buat aja untuk teks. Data penyakit ya. Oke, mungkin karena satu komanya saya hapus saja supaya satu baris ditampilkan. Nah, kemudian ada body, kita letakkan kolom untuk menampilkan objek secara vertikal. Lalu ada children-nya, isinya apa aja. Jadi isinya kita mulai dari form ya. Oke, di bagian bawah di sini ada form. Nah, jadi ini kita kopikan aja formnya. Oke, kita pastekan di sini. Ya. Oke, ini udah nggak ada masalah. Oke, yang pertama adalah form. Auto validasi ketika dijalankan dia akan memvalidasi secara otomatis. Kemudian ada kalau disimpan untuk teks form field ya. Kalau tidak diisi maka silahkan isi kode penyakit. Nah, jadi yang pertama kita kasih label untuk kode penyakit. Nah, kalau sudah diisi dan kita simpan, kita kasih nama. Jadi ini kode sesuai dengan yang di sini tadi ya. Di sini ada kode, ya mungkin di sini saya tutup aja dulu. Kode penyakit. Masukkan ke variable underscore kode. Ya, jadi di sini ada underscore kode. Jadi kita isi di text form field akan disimpan ke dalam variable string dengan nama code underscore kode. Kemudian yang kedua ada apa lagi yang di input? Oke, padding. Di sini ada kolom. Yang kedua saya masukkan lagi untuk nama penyakit ya. Nama penyakit underscore nama, controllernya dengan nama controller. Nah, kemudian untuk tombol ya. Nah, kita buat tombolnya 2 buah. Tombol simpan dulu ya, dan ada tombol batal. Nah, jadi tombol simpan dan tombol batal kita bisa gunakan nanti di bagian bawah ada pembuatan tombol ya, simpan dan batal. Mungkin ini dulu saya copy, diletakkan di bagian bawah apa namanya, setelah form ya. Jadi setelah form mungkin formnya ini saya lipat dulu seperti ini. Nah, jadi setelah ini koma udah ada semua ya.
Formnya saya lipat. Supaya nggak salah posisi nanti ya. Oke, di sini saya pastekan aja. Oke, kemudian di sini ada penyakit. DB helper insert penyakit. Variabelnya apa tadi? Variabelnya adalah kita baca ke variabel. Ya mungkin di sini saya nolkan aja lah dulu ya. Oke, ini saya keep dulu ya. Kemudian kalau sudah selesai, mungkin ini saya hapus dulu. Saya ketik di sini ada penyakit. Oke, kita cek dulu hasilnya. Oke, jadi di sini ada muncul, silakan diisi kode penyakit. Jadi kalau di sini kita isi, misalkan penyakitnya B02, nama penyakitnya apa? TBC. Ya, baru kita nanti tekan tombol simpan. Nanti kita klik tombol batal. Ya. Nah, ketika disimpan nanti masuk ke dalam tabel penyakit. Nah, sekarang untuk menampilkan data penyakit di bagian bawah, kita gunakan yang tadi ya, di bagian atas ada apa namanya, extend ya. Ya mungkin sebelumnya ini kita kasih garis aja dulu, kasih garis horizontal. Oke, setelah row saya ketik di sini ada divider dengan ketinggian mungkin saya berinya 5 pixel ya. Mungkin nggak usah. Oke, mungkin sini agak abu-abu ya kelihatannya. Nah, sekarang kita nampilkan datanya di bagian bawah ya, setelah divider. Oke, mungkin sini saya pastekan aja untuk penyakit. Nanti kalau satu udah selesai, kita nanti tinggal copy pastekan aja ya. Nah, jadi memang agak lamanya di awal aja. Ini tadi asinkronnya mungkin kita hapus aja ya, biar nggak perlu banyak. Kemudian ada apa tadi? Snapshot data untuk indeks. List style. Kemudian ini seharusnya warnanya warna putih nih ya, biar ada kode penyakit. Kemudian ada subtitle, teks untuk nama penyakit. Oke, jadi ada P01 untuk penyakit COVID ya. Nah, ini kalau kita pakai list style ya. Nah, kalau kita pakai list style. Nah, sekarang nanti untuk tampilannya mungkin kita nggak usah pakai list style, tapi kita coba buat pakai single child controller ya. Nah, ini mungkin saya udah siapkan juga di bagian bawah single child controller. Jadi kita buatnya bentuknya seperti tabel ya. Nah, kalau ini kan enggak ya. Oke, jadi di bagian bawah ya, setelah selesai di apa namanya, di widgetnya, sini ada kurung kurawal warna orange, posisinya berarti saya sisakan 1 ya. Di sini saya pastekan aja ya. Jadi caranya Anda sisakan 1 kurung kurawal, lalu Anda pastekan. Oke, di sini ada penyakit.
Kemudian ada ID kolom pertama. Ya mungkin kalau nggak mau ditampilkan boleh langsung aja kode sama nama penyakit. Kemudian refresh penyakit. Kemudian kita pakai delete penyakit. Kita simpan jangan pakai variable student, tapi kita pakai variable penyakit. Ya, jadi di sini ada variable lokal ya. Jadi kita nggak pakai yang di atas. Jadi setiap penyakit yang di sini kita wakili dari data yang di atasnya. Oke, jadi di kolom pertama ya, di row pertama ada penyakit titik oh di sini ada student ya. Jadi student penyakit saya buat aja di sini ada item ya. Itemnya apa? Jadi saya buat di sini ada atau data lah ya. Atau file ya, nilai. Oke, saya buat aja value. Jadi value titik untuk kode penyakit. Kemudian data cell yang kedua value untuk nama penyakit. Ada solusi juga tadi ya. Ya mungkin solusi nggak usah kita tampilkan lah ya. Kemudian value tadi ya untuk menghapus data. Oke, ini udah selesai perintahnya. Kita coba lihat ya hasilnya ya. Oh iya, kita belum panggil di sini ya. Jadi yang perintah ini tadi, ya perintah list style tadi, ini kita hapus ya. Jadi di sini returnnya kita hapus, kita ganti dengan memanggil generate list ya. Jadi di sini saya ganti dengan return generate list untuk snapshot. Ya, di sini list penyakit. Apakah snapshot has data? Asynchron dynamic. Oh, kita ngambil datanya ya. Datanya. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi ada mungkin ini kalau batal belum saya buat perintah hapus. Jadi kalau misalkan mau dihapus di sini di refresh untuk apa namanya? Kode controller, kemudian ada nama. Ini kita hapus ya, titik text hapus. Kemudian kode controllernya juga kita hapus. Oke, jadi kalau saya klik batal, atau kita simpan aja lah dulu ya. Oke, P02 TBC atau saya ganti dengan apa misalkan ya, flu aja lah ya, flu. Oke, simpan. Oke, ini sebenarnya udah hilang ya.
kode penyakit. Sekarang kita belum buat perintah untuk simpan. Tadi saya keep dulu ya. Oke, jadi kita tinggal buat perintah untuk simpan. Nah, untuk perintah simpan, mana tadi ya tombol simpan? Oke, yang ini. Raw data, perintah simpan, insert, penyakit ya. Oke, saya buka aja komentarnya. Oke, sekarang penyakit, data penyakitnya apa? Nah, karena penyakitnya tadi ada kode gejala, nama gejala sama solusi. Ya, mungkin saya buat aja dulu di sini ada variabel penyakit ya. Saya buat di sini ada variabel penyakit. Jadi variabel penyakit nanti kita gunakan untuk mengambil data penyakit. Nah, mungkin ini kita pending dulu ya. Mungkin ini aja dulu yang bisa coba dikerjakan ya. Klik tombol simpannya kita batal. Mana tadi ya? Oke, oh ya. Oke, mungkin nanti ini kita bahas di video berikutnya. Jadi silahkan nanti Anda buat dulu interface-nya satu-satu ya. Seperti yang di sini. Di sini ada kode penyakit, nama penyakit. Walaupun tadi ada solusi, saya lupa tadi ada solusi di tabel penyakit seperti yang ditampilkan di sini ya. Penyakit ada solusi ya, ada satu lagi solusi. Nah, jadi kalau mau solusi kayak mana? Ya boleh sih kita buat aja di sini. Field-nya tambah lagi lah ya. Form ya. Oh ya, tadi formnya saya tutup ya. Saya sembunyikan. Jadi kalau mau tambahkan, ya silahkan tambahkan padding. Padding itu dia kasih jarak, kemudian silahkan isi solusi. Oke, jadi nanti yang ini bisa di keep dulu ya. Nah, yang penting kita mau lihat dulu hasilnya. Nah, di sini ada solusi, jadi ada kode penyakit, nama penyakit, ada solusi, lalu tampilan hasilnya di bagian bawah. Oke, terima kasih. Silakan dicoba. Untuk kendala nanti bisa disampaikan di kolom komentar.